Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melanjutkan penjelasan dari programmable logic controller. Yang akan kita jelaskan adalah penggunaan dan prinsip kerja dari dari instruksi-instruksi. Langsung saja kita buka. Yang akan kita jelaskan adalah instruksi timer, instruksi counter, instruksi compare, instruksi up, down, diff down, move, shift, instruksi increment, uh, instruksi penjumlahan dan instruksi increment. Langsung saja kita jelaskan dulu untuk instruksi timer. Pada instruksi timer on delay, output akan menyala setelah x detik ketika input ditekan. Nah, output ini akan menyala ketika inputnya ditekan selama x detik. X detik itu yang di sini. Jadi ketika tombol atau input ditekan, maka timer akan beroperasi selama 5 detik. Kemudian kontak dari timer ini berubah menjadi NC dan mengaktifkan output. Nah, ketika input dilepas, maka output akan mati. Jadi jika kita melepas input ini, timer akan tidak akan dialiri arus, sehingga T0 yang tadi NC kembali ke posisi normal menjadi NO, sehingga outputnya tidak aktif. Nah, instruksi T dapat digunakan sebagai timer atau pewaktu on delay pada rangkaian relay. Instruksi ini membutuhkan angka timer dan nilai set dari 0 sampai 999,9 detik. Baik, mari kita coba di CS program. Di sini pertama kita buat inputnya. Kita beri alamat 0.0, kita beri nama start, terus timer kita kasih 5 detik. Terus di sini kita kasih kontak timer, kontak T0 dan output 100.00 untuk lampu. Nah, langsung saja kita simulasikan. Simulasi. Jika kita menekan inputnya atau kita tekan Ctrl J untuk mengaktifkan, maka timer akan beroperasi selama 5 detik. Kemudian kontak T0 akan jadi NC dan mengaktifkan lampu. Nah, ketika kita melepas tombol ini, tombol startnya, kita Ctrl K, maka tidak akan ada arus yang mengalir pada timer. Tidak akan ada arus mengalir pada timer, sehingga kontak yang NC tadi kembali normal menjadi NO dan lampu akan mati. Terus kita ke instruksi timer. Nah, itu tadi instruksi timer. Kita melangkah ke instruksi counter. Nah, counter ini adalah sebuah counter atau penghitung menurun yang di set awal. Penurunan suatu hitungan setiap kali saat sebuah sinyal berubah dari off ke on. Counter harus diprogram dengan input hitung, input reset, angka counter, dan nilai set, nilai SV. Kita langsung saja simulasikan di Xprogrammer. Yang pertama kita buat start, terus counter itu CMT, counternya counter apa, terus kita kasih saja 2 atau 4. Terus
kita kasih juga tombol untuk resetnya. Kita bukan. Terus di sini kita kasih kontak CNT dan output 100 nomor. Ya, kita simulasikan. Nah, apabila kita menekan tombol start, maka kontak pada CNT ini akan menghitung, di mana kita akan mencet start sebanyak 4 kali dan kontak CNT akan aktif, dan dari kontak NO CNT berubah menjadi NC sehingga lampu akan menyala. Nah, kita coba. Kita Ctrl J untuk mengaktifkan. Nah, kita bisa lihat dari semulanya di sini 4 berubah menjadi 3. Jadi dia menghitung mundur ya. 4, 3, 2, 1, 0, kemudian aktif. Kita Ctrl K lagi. Ctrl J lagi. Maka di sini akan berubah menjadi 2. Dan kita gitu terus. Dan ketika 0, kontak NO dari konter ini akan berubah menjadi NC sehingga lampu nyala. Coba. Nah, dia akan terus mengunci walau kita tidak menekan terus tombol startnya. Dan bila kita ingin menonaktifkan atau mematikannya, kita tinggal pencet tombol reset, maka dia akan kembali seperti semula ke posisi awal. Nah, mungkin itu untuk instruksi kontak. Kita lanjut ke instruksi kontak. Nah, instruksi ini merupakan instruksi pembanding antara data 1 dengan data 2. Ada instruksi compare lebih kecil, lebih besar, sama dengan. Nah, kita simulasikan ke CS program. Kita hapus dulu ini. Terus kita beri di sini apa ya? CNT B0 agar E dan S10. Ini kita hapus. Di sini taruh lebih kecil dengar dan ini kita juga kasih lebih besar dengar dan 5 untuk lampu 2. Terus kita juga kasih di sini sama dengan dengar dan 5. Outnya lampu 3. Terus apa lagi ya? Lagi di sini kita kasih fungsi apa? Instruksi up. Untuk instruksi up nanti kita jelaskan. Nah, di sini ada. Setelahnya ada instruksi up. Kita juga kasih di sini apa? Instruksi plus atau increment 0. Untuk instruksi ini nanti juga kita akan jelaskan. Pertama itu yang akan
kita jelaskan dulu compare. Kita coba simulasi. Semoga. Nah, ketika D0 lebih kecil dari 5, maka lampu 1 lampu menyala. Dan ketika D0 lebih besar dari 5, maka lampu 2 menyala, dan ketika D0 sama dengan 5, maka lampu 3 akan menyala. Coba untuk melihatnya, mari kita coba untuk kita Ctrl J. Oh, maaf, salah taruh di sini. Coronanya kita taruh ke sini. Kita coba simulasi. Kita kasih nol dulu. Nah, kayak tadi, ketika D0 lebih kecil dari 5, maka lampu akan menyala. Ketika D0 lebih besar dari 5, lampu 2 menyala. Dan ketika D0 sama dengan 5, lampu 3 menyala. Kita simulasi langsung, Ctrl C, maka D0 akan jadi 1. Kita Ctrl D lagi hingga mencapai 5. Kita lihat, kalau mencapai 5, maka lampu 3 menyala dan lampu 2 mati, lampu 1 mati. Kita coba. Nah, kita lihat lampu 3 aktif atau menyala dan lampu 1 mati karena D0 sama dengan 5, dia memenuhi syarat. Terus jika kita menekan lagi, maka D0 itu lebih besar dari 5, jadi yang akan aktif adalah lampu 2, lampu 3 mati. Mari kita buktikan. Nah, dan begitu. Jadi compare ini untuk membandingkan nilai. Terus kita ke instruksi up. Nah, instruksi ini berfungsi untuk mengaktifkan output selama 1 scan, di mana akan terbaca 1 ketika input terbaca atau ditekan. Nah, kita bisa lihat di gambar sini, di mana divu up itu ketika dia terbaca, ketika dia masuk, maka dia langsung terbaca. Jadi ya, mari kita coba simulasikan, dicek programmer. Kita saja ini. Kita bandingkan dengan menggunakan fungsi up. Kasih D0 atau D1. Kita simulasikan. Ctrl J. Lihat apa perbedaan dari sini, dari D0 dan D1, di mana D0 menggunakan up dan D1 tidak menggunakan up. Kita Ctrl C. Nah, di D0 yang menggunakan up, dia terbaca 1, di mana 1 scan. Jadi dia membaca 1 ketika arus mengalir pada up, dia akan membaca 1 kali dan tidak akan membaca terus hingga arus itu keluar atau tombol start dilepas sampai kita menekan tombol. Nah, dia akan terbaca terus, sedangkan di up dia akan tidak terbaca. Nah, dia akan mati ketika tombol start dilepas.
Terus kita ke fungsi down. Fungsi down ini sama dengan fungsi up. Bedanya, fungsi down akan terbaca ketika saklar atau sesuatu input dilepas. Kita simulasikan. Dulu. Jadi fungsi down ini sama dengan up ya, cuman yang bedanya itu up dia langsung terbaca, down terbaca ketika start dilepas. Down, kita bandingkan antara down dan up, dimana di 0 itu down, 1 up. Kita lakukan simulasi. Kita klik tombol start, Ctrl J, maka up langsung terbaca ketika tombol start ditekan, sedangkan down akan terbaca ketika tombol start dilepas. Mari kita lihat. Nah, dia akan terbaca ketika tombol start dilepas. Begitu terus. Untuk different up atau sama halnya dengan instruksi up, instruksi ini berfungsi untuk mengaktifkan output selama 1 scan. Bedanya instruksi ini menyatu dengan output atau bit. Nah, jadi dia menyatu dengan outputnya dengan bit outputnya, sedangkan instruksi up terpisah. Jadi instruksi up dan down itu instruksi up dan different up itu sama. Bedanya untuk instruksi up dia terpisah dengan output, sedangkan instruksi different up dia menyatu dengan outputnya. Kita taruh di sini di 198. Di sini kita kasih 100. Nah, dimana up ini terpisah dengan outputnya, sedangkan di div itu menyatu dengan outputnya. Jadi simulasinya itu sama saja, sama fungsi. Kita Ctrl J. Maaf, kita kasih di sini dengan sini kontak 100 dari 1. Kita simulasikan. Ctrl J. Oh, jadi di sini taruh saja W0 juga W0. Kita simulasi. Ketika kita tekan tombol start, maka ini akan menghitung 8, 9, 10. Jadi fungsinya sama, dia masuk, dia menghitung spare bersama juga. Untuk down, different down. Different down itu sama dengan instruksi down. Instruksi ini berfungsi untuk mengaktifkan output selama 1 scan. Bedanya instruksi ini menyatu dengan output atau bit, sedangkan instruksi down itu up. Kita simulasikan.
dia itu sama saja dengan up, down, dan default. Bedanya itu kayak tadi. Kita ganti di sini jadi if down, no, down. Kita coba simulasikan. Ctrl J. Nah, di sini dia tidak terbaca dulu. Dia akan terbaca ketika dilepas. Nah, sama dengan fungsi down. Terus kita lanjut ke instruksi move. Ini digunakan untuk menyalin atau mengcopy data. Instruksi move memiliki dua parameter, yaitu source dan destination. Source dan destination. Source merupakan alamat dari data yang akan disalin, dan destination merupakan tujuan dari data yang disalin. Kita coba rangkaian yang di sini. Dia menggunakan shift dan move. Untuk data channel data, terus arsip, SFT, beratus, oke. Terus ada clock satu, clock. Terus ada reset. Shift ini akan kita jelaskan di instruksi berikutnya. Terus ada perpindahan, move, terus ini satu, terus satu. Jadi source itu apa? Source merupakan alamat dari data yang disalin. Jadi source ini alamat dari data yang disalin. Data yang kita salin itu 200. Jadi kita masukkan di sini 200. Terus W1 di sini yang akan kita pindahkan. Kita coba simulasi. Jadi maka dia akan terbaca 1. Di sini kita saja 6, 12, 6, jadi dia kali 2 ya. Kita coba kasih dulu. Sebentar, kita coba pindahkan. Jadi instruksi move ini untuk memindahkan atau menyalin data. Data yang kita salin itu dari data 200.00. Jadi destination tujuannya adalah W1. Jadi jika data dari 200 adalah 1, maka di data W1 juga akan 1. Jadi dia untuk menyalin atau memindahkan. Bukan memindahkan sih, untuk menyalin saja. Terus mungkin itu untuk instruksi move. Kita langsung saja ke instruksi shift.
digunakan untuk menggeser bit dalam area memori. Menggesernya dilakukan dari bit terendah ke bit tertinggi. Terus instruksi shift memiliki dua parameter, yaitu starting word dan end word. Starting word dan end word harus dalam data area yang sama. Nah, data akan digeser dimulai dari starting word ke end word. Starting word harus lebih kecil atau sama dengan end word. Jika tidak, maka program akan error. Nah, jadi kita mari coba merangkai pada rangkaian yang di sini dan simulasikannya. Kita akan sini, terus kita kasih ya 200 sini 200 00 01 02 03 dan 4 dan 1. Oke, 200 00 01 02 03 dan 4, kemudian output. Terus 5 6 7 8 9 10 11 hingga 15. Sini 205 206 07 8 9 out 101 terus 10 11 12 13 14 dan 15. Kita kasih 102. Nah, mari kita coba simulasikan. Jadi shift ini untuk menggeser ya. Kita coba masukkan datanya, terus di clock ya, clock Ctrl J, Ctrl K, tulis data, maka 200.00 akan aktif. Terus jika kita akan lagi clocknya, kita akan Ctrl J, maka 201 aktif. Terus kita tekan lagi, dia akan menggeser dari 200.00 ke 201, terus ke 202, 203, 204, begitu seterusnya. Coba 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, terus jika kita tekan lagi, maka dia kembali ke 0. Dia kembali ke posisi. Misalkan kita tidak set data, langsung mengklik clock, maka dia tidak akan terjadi apa-apa karena tidak ada data yang ada di posisi awal. Jadi kita harus memberikan data. Terus kita pencet Ctrl J, maka 200 aktif dan masih ada datanya, dimana tadi 00 ini 0 berubah menjadi 1. Terus kita aktifkan Ctrl J, maka data yang tadi di sini 1 akan bergeser ke sini menjadi 201, dan begitu seterusnya hingga 215 dan akan mereset. Mungkin itu untuk save-nya. Terus kita ke instruksi plus yang akan kita jelaskan itu. Nah, yang akan kita jelaskan itu kemudian adalah instruksi penjumlahan atau add. Instruksi ini digunakan untuk menyelesaikan operasi aritmatika penjumlahan nilai dari MI atau minute word
uh, ditambah dengan nilai AD atau nilai SU, subtrahend word, dan hasilnya dimasukkan ke dalam R. Nah, mari kita coba simulasikan di text programmer. Pertama kita beri 0.00 untuk data, terus instruksi plus kita kasih the 0, tambah, terus kita tambah 1, tambah 2 aja, dan the 0 juga, hasil dari the 0. Nah, kita tambah up di sini, karena jika kita tidak menambah up, maka dia akan tertambah banyak sekali, sama seperti tadi dijelaskan. Kita simulasikan. Kita melakukan dulu. Nah, kita Ctrl J, maka dia tertambah 2. Kita Ctrl J lagi, dia akan tertambah 2 terus. Nah, seperti itu fungsi penjumlahan. Kita juga bisa mengaturnya, sini tambah 3, tambah 5, dan lain sebagainya. Terus kita langkah ke instruksi increment. Sama halnya dengan instruksi penjumlahan. Instruksi ini untuk menjumlahkan, bedanya instruksi bedanya instruksi ini hanya dapat menjumlahkan atau menambah 1. Beda halnya dengan instruksi penjumlahan yang bisa tambah 2, tambah 3, tambah 4, dan seterusnya. Jika instruksi increment atau plus, dia hanya bisa menambah 1. Tambah 1. Mari kita coba simulasikan. Ctrl J. Jadi kita tidak bisa mengatur jumlah yang ingin ditambah. Dia hanya bisa menambah 1. Jadi itu mungkin tuh instruksi plus atau instruksi increment. Nah, terus sudah tidak ada untuk di nomor 2. Untuk forward reverse dengan 4 timer kita akan bahas di video selanjutnya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.